Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Koneksi antar materi modul 22, pembelajaran sosial dan emosional. Keterkaitan modul dari modul 11, 12, 13, 14, 21 dan 22. Izin memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya, Ibu Lina Kristanti SPD sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Sangi Zuri Eskom sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menjelaskan urgensi pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan segala sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan potensinya. Kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosional Daniel Goleman, dikembangkanlah Castle, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning pada tahun 1995. Sebagai implikasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka anak perlu dituntun sesuai kodratnya. Tuntunan yang sesuai dengan kodrat anak adalah tuntunan yang membebaskan anak agar tumbuh sesuai karakteristik dan potensinya sebagai individu baik secara lahir dan batin. Ini juga berarti bahwa tuntunan guru harus menjawab kebutuhan belajar murid. Sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional, konsep PSE berdasarkan kerangka Castle tersebut dikembangkan Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak. PSE berbasis penelitian ini bertujuan mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional: 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi disebut dengan kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif disebut dengan manajemen diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain disebut dengan kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi. Dan 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab merupakan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran sosial dan emosional menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, dan mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan humanitarian. Penerapan PSE dengan kerangka Castle, Collaborative for the Advance of Social and Emotional Learning, mencakup 5 komponen, yaitu self-awareness, self-management, social awareness, relation skills, dan responsible decision making.
5. Kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Contohnya, sadar belajar, sadar lingkungan, dan memperhatikan pikiran, perilaku, perasaan, dan perkataan yang dimilikinya, dapat mengenali dan memahami diri sendiri. Yang kedua, manajemen diri. Contohnya, mengatur waktu dengan baik, atur jadwal dan prioritas, motivasi diri, mengelola emosi, mengelola stres, frustasi, dan mengembangkan ketahanan mental, pertimbangan matang dan mandiri. 3. Kesadaran sosial. Contohnya, kerja bakti, bergotong royong, bekerja sama, membantu, menyumbang bencana, ikut pemilihan kelas, berorganisasi, menjenguk teman sakit, dan mengikuti lomba. 4. Keterampilan berelasi. Contohnya, jika tugas tidak dikumpulkan tepat waktu, maka tidak diberi nilai. Mendengarkan, berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, memecahkan masalah, mendukung teman sebaya. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya, pemilihan jabatan ketua kelas, pembagian tugas piket, menentukan tempat rekreasi baik ketika di sekolah maupun di rumah, memberikan skenario masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa, memahami hak dan tanggung jawab, mempertimbangkan keputusan orang lain. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Implementasi kompetensi sosial dan emosional terdiri dari pengajaran KSE secara eksplisit. Murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Integrasi KSE dalam praktik mengajar, guru, dan kurikulum akademik. Tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah merupakan lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya pembangunan hubungan dan komunitas. Akhirnya, peran kita sebagai pendidik adalah tugas mulia sekaligus membutuhkan keuletan dan kesabaran. Mari terus belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi murid-murid kita. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Dari Pak Nadiem Makarim. Terima kasih, itulah dia tugas video koneksi antar materi dari saya, modul 22. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Saksikan video tugas selanjutnya ya. Bye-bye.